Bonek terharu loyalitas Paul Munster untuk Persebaya Surabaya, putuskan tak pulang rayakan Natal bersama keluarga. Dedikasi Paul Munster untuk Persebaya Surabaya kembali menuai pujian dari Bonek dan Bonita. Pelatih asal Irlandia Utara ini memutuskan untuk tetap tinggal di Surabaya demi fokus membawa Green Force mencetak sejarah di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Keputusan tersebut membuat Paul Munster tidak merayakan Natal bersama keluarganya tahun ini. Baginya, mempersiapkan tim untuk pertandingan-pertandingan penting lebih menjadi prioritas dibandingkan pulang ke kampung halaman. Hingga pekan ke-13, Persebaya Surabaya tampil gemilang di bawah asuhan Paul Munster. Tim kebanggaan Bonek itu memuncaki klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 30 poin hasil dari 9 kemenangan, 3 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Capaian ini tidak terlepas dari fokus dan kerja keras Paul Munster dalam meracik strategi tim. Bahkan, di saat banyak pelatih memilih mengambil waktu istirahat untuk merayakan Natal, Munster justru memilih tetap bekerja. Paul Munster menegaskan komitmennya kepada Persebaya Surabaya. Ia memastikan tidak akan mengambil libur Natal karena ingin mempersiapkan tim secara maksimal. "Tidak, saya siap untuk pertandingan. Tanggal 28 kami bermain di Bali dan menghadapi Borneo tanggal 20, ujar Munster kepada media. Baginya, tugas sebagai pelatih Persebaya Surabaya adalah tanggung jawab utama yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada hari libur untuk saya, tidak ada Natal. Yang terpenting bagi saya adalah memenangkan pertandingan, meningkatkan tim, dan menciptakan sejarah," lanjut Munster. Paul Munster bahkan menyatakan dirinya akan tetap berada di Surabaya untuk merayakan Natal. Hal ini menunjukkan dedikasi penuh sang pelatih untuk Persebaya Surabaya dan ambisinya membawa tim ini mencapai puncak prestasi. Keputusan ini sontak membuat para bonek terharu sekaligus bangga atas loyalitas Munster. Di media sosial, seperti Instagram Jawa Post, berbagai komentar positif pun mengalir dari para supporter. Gerak-gerik Azrul Ananda untuk transfer Persebaya Surabaya. Dilansir tribunwow.com, bos Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, ditaksir bakal menuruti permintaan Paul Munster untuk menambah amunisi anyar di bursa transfer paruh musim. Target juara yang kini sudah on the track dilakoni Persebaya Surabaya di bawah Paul Munster jadi sebabnya. Tak main-main, 3 pilar asing sudah masuk ke dalam pantauan Persebaya Surabaya. 2 bidikan Persebaya Surabaya berasal dari gelaran Liga 2. Uniknya, di tengah masuknya 3 nama, ada 1 opsi lain grade A yang patut dipertimbangkan Azrul Ananda dan Paul Munster untuk Persebaya Surabaya. Di mana, saat ini, pemain grade A yang rupanya bekas pemain Persib Bandung itu tengah menganggur dan santer bakal comeback ke Liga 1 musim depan. Persebaya Surabaya akhirnya mengantongi 1 nama untuk lini belakangnya. Setelah dikaitkan dengan 2 pemain di 2 pos berbeda, Persebaya Surabaya kini juga turut dikaitkan dengan 1 nama untuk pos krusial lainnya. Nama pemain bidikannya terkini bukan sosok kemarin sore di Liga 1 melainkan pemain syarat pengalaman yang secara kualitas tak perlu diragukan lagi. Apabila terrealisasi, Persebaya Surabaya kans mendapatkan efek bombastis setibanya sang pemain. Mengingat, sosoknya diketahui garang di belakang dan termasuk bek agresif saat di depan. Ya, sosok yang dimaksud ialah bek milik FC Bekasi City yang pernah santer dikaitkan dengan Persija Jakarta, Renan Alvis. Bicara peluang, kans Renan Alvis diboyong Persebaya Surabaya terbuka lebar. Pasalnya, tawaran datang dari klub kasta tertinggi Liga 1 dengan atmosfer supporter luar biasa yang dimiliki Persebaya Surabaya. Selain itu, bicara kontraknya, Renan Alvis ditaksir memiliki durasi kontrak hingga akhir musim 2024-2025. Praktis, Bajul Ijo tak perlu merogoh kocek dalam untuk bisa merealisasikan kedatangannya. Mengingat kontraknya hanya tinggal menyisakan setengah musim bersama FC Bekasi City. Namun yang pasti, batu sandungan Persebaya Surabaya nyata bisa berasal dari mantan klub Renan Alvis, Barito Putra. Adu tawaran menarik dan menggiurkan secara personal jadi senjata penentu siapa yang kans mendapatkan tanda tangan Renan Alvis. Selain itu, Persebaya Surabaya kabarnya tertarik dengan Permata kemarin sore milik klub tetangga mereka yang kini bermain di Liga 2 2024-2025, Persibo Bojonegoro. Permata kemarin sore yang dimaksud tak lain adalah otak serangan asal Portugal milik Persibo Bojonegoro, Barata. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_FT, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dalam unggahannya,
Akun tersebut mengunggah Barata yang tengah membela Persibo Bojonegoro dengan menyematkan emot ikon buaya dan lirikan mata. Selanjutnya, bomber Liga 2 Korea Selatan milik Bucheon FC 1995 itu masuk bidikan Persebaya Surabaya untuk ditandemkan bersama Bruno Moreira dan Flavio Silva. Bicara peluang, kans Persebaya Surabaya mendapatkan Juchi Lupeta terbilang terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Juchi Lupeta di Bucheon FC 1995 bakal segera usai per tanggal 31 Desember tahun 2024 mendatang. Praktis, Persebaya Surabaya bisa mendatangkan Juchi Lupeta secara free transfer. Gelandang serang asal Italia bekas Persib Bandung, Stefano Beltram, kans bisa didatangkan oleh Persebaya Surabaya pada paruh musim nanti. Kans masuknya Stefano Beltram ke dalam list belanja Persebaya Surabaya mencuat setelah akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda.id, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, membeberkan jika ada beberapa klub Liga 1 lainnya yang memberikan tawaran untuk Stefano Beltram. Melirik pada kondisi terkini Stefano Beltram, peluang Persebaya Surabaya mendapatkan tanda tangan sang maestro terbuka lebar. Mengingat, pemain berkebangsaan Italia itu saat ini masih berstatus nganggur setelah hengkang dari Persib Bandung akhir musim lalu. 2 slot asing tersisa bisa saja satu di antaranya diberikan kepada Stefano Beltram. Bonek senang Ze Valente absen saat Persik hadapi Persebaya Surabaya, Green Force siap petik poin penuh. Duel melawan Macan Putih diyakini akan berjalan ketat, apalagi Persik juga berambisi memperbaiki posisi di papan klasemen Liga 1. Persik Kediri saat ini berada di posisi ke-8 dengan raihan 18 poin dari 13 pertandingan, hasil dari 5 kemenangan, 3 imbang, dan 5 kekalahan. Tim asuhan Marcelo Rospit ini masih berjuang untuk merangsek ke papan atas klasemen dan menjaga peluang tampil di kompetisi Asia musim depan. Namun, kabar buruk datang dari kubu Persik Kediri dengan absennya salah satu pemain bintang mereka, Ze Valente, yang terkena akumulasi kartu kuning. Ze Valente, yang sebelumnya pernah berseragam Persebaya Surabaya, harus rela absen di laga krusial ini setelah mengantongi 4 kartu kuning dalam 13 laga musim ini. Absennya Ze Valente menjadi kabar gembira bagi bonek, yang menilai Persebaya Surabaya mendapat keuntungan besar di laga ini. Kehadiran Ze di lini tengah Persik dianggap sebagai penggerak utama permainan Macan Putih, sehingga ketiadaannya diyakini akan memengaruhi kekuatan tim. Tidak ada nama Ze Valente ketika Persik Kediri bertandang ke Surabaya. Ze sendiri sudah mengantongi 4 kartu kuning dalam 13 laga yang ia mainkan, tulis akun Instagram @bondonekat.media, memberikan kabar terbaru terkait absennya gelandang andalan Persik. Komentar dari para bonek pun ramai menyambut kabar absennya Ze Valente. Salah satu bonek menuliskan,